Bab 614. Cemburu. Nasimo bersedia secara sukarela bergabung, dan Lin Hai memutuskan untuk memberinya perlakuan istimewa yang terbesar. Seperti pepatah yang mengatakan, 1000 emas untuk membeli tulang kuda. Harus ada satu contoh yang ditunjukkan terlebih dahulu, agar orang Turkistan tahu bahwa bergabung lebih awal dengan Dacia akan membawa keuntungan. Sebaliknya, menentang pengaturan Dacia akan menghadapi serangan besar. Lin Hai melanjutkan, ketika mereka dipindahkan ke Dacia, kita perlu memilih beberapa orang Turkistan yang memiliki reputasi baik dan dihormati untuk dijadikan pejabat, agar dapat membantu mengelola orang Turkistan ini bersama-sama. Menurutku, Tuan Nasimo sangat cocok untuk tugas ini. Kamu juga pilih beberapa orang yang tepat dari suku tersebut, nanti aku akan meminta para pejabat untuk membuat pengaturan yang sesuai. Mata Nasimo langsung berbinar, penuh kegembiraan. Ini berarti ia akan diberi peran penting. Karena kekalahan sudah menjadi kenyataan, merencanakan jalan keluar yang baik untuk keluarganya lebih awal setidaknya akan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi orangnya. Nasimo segera memberi salam sekali lagi. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Aku pasti akan berusaha untuk melayani Anda sebaik mungkin. Tidak perlu terlalu formal. Kita semua bekerja sama demi memastikan orang-orang Turkistan dan Dacia bisa hidup lebih baik bersama. Sekarang, silakan bersiap-siap, dan sekaligus bantu meyakinkan Tuan Han. Jika terus melawan Dacia, rakyat Turkistan hanya akan menderita dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Lin Hai memberikan beberapa instruksi, lalu pergi bersama Wang Dayong dan yang lainnya. Nasimo melirik ke dalam ruangan dan menghela napas panjang. Dalam pandangannya, Turkistan sama sekali tidak mungkin menjadi tandingan Dacia. Jika bukan karena hubungannya dengan sang putri, maka pada serangan berikutnya, seluruh wilayah Turkistan mungkin akan disapu bersih, dan semua orang Turkistan bisa saja dimusnahkan. Meski begitu, wilayah Turkistan tetap akan dimasukkan ke dalam kekuasaan Dacia. Tibet saja berhasil ditundukkan hampir sepenuhnya dengan cara yang tegas. Semua yang menolak tunduk dibinasakan. Nasimo tidak ingin rakyatnya mengalami nasib tragis seperti itu, namun, sifat keras kepala Han Turkistan benar-benar sulit diubah. Ia tidak mau mendengarkan siapapun. Nasimo hanya bisa berharap sang putri dapat memahami kenyataan dan membujuk Han Turkistan terlebih dahulu. Mungkin saja, Han bisa diyakinkan. Sementara itu, Mohan bersama orangnya melarikan diri seperti anjing kehilangan rumah. Mereka terus berlari sejauh ratusan mil, dan baru berhenti ketika benar-benar tidak melihat pasukan pengejar Dacia lagi. Meriam pasukan Dacia telah membuat mereka ketakutan setengah mati. Bahkan dengan benteng, mereka tetap tidak mampu bertahan. Sebaliknya, semakin lama mereka bertahan di dalam benteng, semakin mudah mereka dikepung dan dimusnahkan. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Senjata Dacia benar-benar sangat kuat. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Jika Dacia nanti punya waktu luang untuk menyerang Turkistan sepenuhnya, kita sama sekali tidak akan mampu melawan, kata seorang kepala suku dengan wajah sangat ketakutan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dacia terlalu mengerikan, baik dalam serangan jarak jauh maupun pertempuran jarak dekat. Dacia memiliki senjata khusus untuk setiap situasi. Bagaimana mungkin kita bisa bertarung lagi setelah ini? Wajah Mohan tampak suram, seolah air bisa menetes darinya. Ia duduk di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para jenderal di sekitarnya cemas, menunggu Mohan memikirkan solusi atau memberikan ide. Setelah hening cukup lama, akhirnya Mohan mengangkat kepalanya, menatap ke arah pasukan Dacia dengan tatapan dingin. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku harus membalas dendam. Tuan Mohan, senjata Dacia begitu kuat. Bagaimana kita bisa membalas? Dalam waktu dekat, Dacia pasti akan mengirim lebih banyak pasukan untuk mengepung kita. Sebaiknya kita pikirkan langkah berikutnya, kata salah satu jenderal dengan nada cemas. Mohan meliriknya dengan dingin dan berkata, apa yang kamu takutkan? Kekalahan kita sebelumnya karena kita salah membaca situasi. Kekuatan utama kavaleri kita adalah fleksibilitas. Jika kita bisa menang, kita serang. Jika tidak, kita segera mundur. Wilayah Turkistan begitu luas. Bahkan jika Dacia mengirim lebih banyak pasukan, mereka tidak mungkin bisa mengepung kita sepenuhnya. Setiap kali kita bertemu pasukan Dacia, kita cukup mundur jauh. Dacia hanya berani menyerang jika mereka membawa banyak perbekalan di belakangnya. Kita serang logistik mereka. Tanpa pasokan makanan, pasukan Dacia pasti akan mundur dengan sendirinya. Para jenderal saling menatap,
dan salah satu dari mereka berkata, "Apa yang Tuan katakan masuk akal. Kita harus mengubah cara bertarung, jangan berhadapan langsung dengan pasukan Dacia." Dacia pikir mereka bisa menduduki Turkistan hanya karena memiliki senjata yang hebat. Itu mimpi belaka. Aku tidak akan pernah menyerah, apalagi membiarkan mereka hidup tenang. Jika mereka berani menduduki Turkistan, sebanyak apapun pasukan yang mereka kirim, aku akan membunuh mereka semua. Kita lihat apakah mereka bisa bertahan. Wajah Mohan penuh dengan tekad dan kebencian. Ia memutuskan untuk mengubah strategi perang. Fokusnya adalah melakukan gangguan terus-menerus, menghindari pertempuran langsung dengan pasukan utama Dacia, dan menyerang logistik serta penduduk sipil di belakang garis musuh. Pasukan Jin dan Khitan menderita kerugian besar dan tidak berani tinggal lebih lama. Mereka membawa sisa pasukan yang kalah tanpa memberi peringatan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Jika mereka terus bertahan untuk melawan pasukan Dacia, kemungkinan besar mereka akan musnah sepenuhnya. Lin Hai tinggal beberapa hari dan mengumpulkan semua suku di wilayah itu. Suku-suku ini adalah pengikut setia Han Turkistan. Lin Hai berencana membawa Han Turkistan dan Xiaoyao kembali ke Dacia. Untuk meyakinkan mereka, ia memutuskan untuk memindahkan seluruh anggota suku tersebut. Jika mereka tidak mau, Lin Hai akan menggunakan Xiaoyao dan Han Turkistan sebagai sandera untuk mengendalikan mereka dengan mudah. Setelah dipaksa pindah ke Dacia, mereka secara perlahan akan terpengaruh. Ketika kehidupan mereka di Dacia menjadi lebih baik dibandingkan di Turkistan, maka mereka akan menetap dengan sendirinya. Han Turkistan masih sangat menolak, seringkali termenung seorang diri. Bahkan di saat Xiaoyao secara pribadi mencoba membujuknya, ia tetap tidak peduli. Jelas, ia masih marah pada putrinya, namun, setelah dibujuk oleh banyak orang, Han Turkistan akhirnya bersedia makan. Setidaknya, kesehatannya tidak perlu dikhawatirkan. Lin Hai menyusun laporan tentang situasi ini dan mengirimkannya ke istana, meminta mereka untuk segera mengatur wilayah baru yang dapat digunakan untuk menampung orang Turkistan. Ketika Gong Yanwu menerima kabar kemenangan tersebut, ia sangat gembira. Bahkan Han Turkistan telah ditangkap, yang berarti tidak lama lagi Turkistan akan ditundukkan sepenuhnya. Wilayah Dacia pun kembali diperluas. Bahkan dalam sejarah dinasti sebelumnya, tidak ada raja yang pernah mencapai prestasi sebesar ini. Dan kini, ia, Gong Yanwu, seorang wanita, telah menciptakan pencapaian besar yang bersejarah. Prestasi ini pasti akan dicatat dalam sejarah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak ada penguasa yang akan merasa senang dengan kejadian semacam ini, namun, ada satu kabar yang membuat suasana hati Gong Yanwu seketika menjadi buruk. Seorang pengawal bayangan yang dikirim ke militer membawa berita yang bahkan sulit diterima oleh Gong Yanwu. Putri dari suku Turkistan ternyata menjalin hubungan dengan Lin Hai, bahkan telah melahirkan seorang anak perempuan untuknya. Barulah Gong Yanwu sepenuhnya memahami mengapa Lin Hai tidak pernah mengambil tindakan tegas terhadap suku Turkistan. Setelah membaca laporan rahasia itu, Gong Yanwu mengusir semua orang dari ruangan, lalu duduk sendirian. Dia merasa sangat kesal. Sudah punya begitu banyak wanita, mana yang tidak jauh lebih baik daripada wanita suku Turkistan. Tapi dia masih saja main di luar, bahkan sampai punya anak. Apakah aku benar-benar kalah dibandingkan dengan seorang wanita dari bangsa asing? Gong Yanwu benar cemburu. Berbagai cara untuk menghukum Lin Hai melintas di benaknya, tetapi dia tidak tega melakukannya. Setelah beberapa waktu, akhirnya dia menemukan alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Lihat saja nanti, begitu aku kembali, aku akan membereskanmu. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Gong Yanwu bergumam dengan penuh kemarahan. Bab 615. Awal baru. Meskipun Gong Yanwu merasa marah atas masalah ini, namun ia tetap mengakui bahwa Lin Hai telah berjasa besar dengan menangkap orang dari suku Turkistan dan memindahkan seluruh anggota suku mereka. Gong Yanwu segera mengumpulkan para pejabat untuk membahas cara mengatur pemukiman bagi penduduk Turkistan, terutama bagi kelompok pertama dari penduduk Turkistan. Gong Yanwu memerintahkan agar mereka diberikan kondisi yang layak untuk tinggal. Strategi ini dilakukan untuk menunjukkan kebaikan dan mengurangi penolakan dari kelompok Turkistan lainnya yang mungkin masih enggan pindah ke wilayah Dacia. Setelah itu, ditentukan sebuah wilayah yang cocok, dilengkapi dengan penjagaan kota serta penduduk yang relatif sedikit. Penduduk asli wilayah tersebut dipindahkan untuk memberikan ruang bagi penduduk Turkistan. Dalam proses adaptasi ini,
diharapkan sifat liar penduduk Turkistan dapat perlahan-lahan dilunakkan hingga tercapai asimilasi budaya. Setelah wilayah ditentukan, pejabat dan pasukan dikirim untuk mempersiapkan semua kebutuhan. Ketika dalam perjalanan kembali, Lin Hai menerima perintah untuk memimpin rombongan pindahan tersebut menuju lokasi baru. Di sisi lain, situasi perang di wilayah Yuhuasi juga cukup memuaskan. Pasukan dikerahkan untuk menyerang dua kota lainnya, dan kota-kota yang berhasil direbut dihancurkan dengan membakar tembok kota serta membongkarnya. Sementara itu, para perompak Jepang Wokou juga terus menunjukkan hasil yang signifikan di wilayah Korea. Dengan jumlah pasukan Goryeo yang terbatas, mereka kesulitan mengatasi serangan Wokou yang brutal. Wilayah yang dikuasai Wokou semakin meluas, dan mereka melakukan pembakaran, pembunuhan, serta penjarahan di mana-mana, membuat Goryeo berada dalam kondisi kacau balau. Meskipun beberapa pasukan dikerahkan untuk melawan, namun upaya tersebut hanya mampu menahan sedikit laju serangan Wokou. Utusan Goryeo yang dikirim ke negara Jin dan Khitan untuk meminta bantuan juga kembali dengan tangan kosong. Pasalnya, pasukan dari Jin dan Khitan telah dikirim untuk membantu Turkistan, sehingga mereka tidak bisa memberikan dukungan lebih kepada Goryeo. Mereka meminta Goryeo untuk bersabar hingga pasukan yang membantu Turkistan kembali, barulah bantuan untuk Goryeo dapat dipertimbangkan. Mendengar kabar ini, Kaisar Goryeo hampir muntah darah karena saking marahnya. Perdana Menteri serta para pejabatnya tak bisa menahan diri untuk mengutuk keadaan ini. Dalam situasi yang sangat genting ini, mereka terpaksa menghentikan konflik internal dan fokus merekrut lebih banyak prajurit untuk dikirim ke garis depan guna melawan Wokou. Namun, upaya perekrutan tersebut menghadapi masalah baru yang cukup serius, kurangnya persediaan senjata dan baju zirah. Sebagai wilayah yang miskin sumber daya, tambang mineral di Goryeo sangat terbatas. Sebagian besar persenjataan mereka sebelumnya dihasilkan melalui perdagangan dengan dinasti Daxia, atau diperoleh melalui perampasan. Tanpa baju zirah, kemampuan bertarung pasukan akan menurun drastis. Situasi semakin sulit, dan tanpa tindakan yang cepat, kehancuran Goryeo hanya tinggal menunggu waktu saja. Sementara itu, Lin Hai membaca laporan dari Yuhuasi dengan senyuman kecil. Ia terkesan bahwa Yuhuasi sangat pandai dalam strategi perang, dengan mudah menemukan kelemahan musuh. Dengan pasukan utama musuh terjebak di dalam kota, merebut kota lain menjadi jauh lebih mudah. Karena situasi di sana sudah stabil, Lin Hai merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk fokus mengatur pemukiman penduduk Turkistan terlebih dahulu sebelum bergabung kembali dengan pasukan untuk menyerang Goryeo. Namun, karena jumlah orang yang dipindahkan sangat banyak, perjalanan menuju lokasi baru berjalan dengan lambat. Saat berhenti di perjalanan, Cao Yao dan Lin Hai sering mencoba membujuk Han Turkistan. Kadang-kadang, mereka membawa cucu perempuan Han yang masih bayi. Melihat bayi yang lucu itu, ekspresi dingin Han Turkistan pun melunak. Seperti pepatah mengatakan, kasih akung terhadap cucu biasanya lebih besar daripada anak. Tidak butuh waktu lama bagi Han Turkistan untuk menerima keberadaan cucunya. Bahkan, terkadang ia dengan sukarela menggendongnya. Perubahan sikap Han Turkistan ini membuat Cao Yao dan Lin Hai sangat gembira. Mereka berharap, seiring waktu, Han Turkistan dapat melepaskan kebanggaan lamanya sebagai penguasa dan mulai menerima hidup sebagai manusia biasa yang menikmati masa tuanya dengan damai. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka memasuki wilayah dinasti Daxia, di mana pasukan penjaga khusus datang menyambut mereka dan membantu membawa orang Turkistan ke tempat yang telah disiapkan. Seorang pejabat bernama Xiang Tianxing memimpin rombongan penyambutan. "Salam hormat, aku Xiang Tianxing, menyambut Tuan Lin," katanya dengan sopan. Lin Hai turun dari kudanya dan berkata, "Tuan Xiang, tak perlu terlalu formal. Bisa ceritakan kondisi di sini?" Xiang Tianxing menjawab, "Baik, wilayah ini khusus dipilih untuk menampung orang Turkistan. Semua penduduk dinasti Daxia sebelumnya telah dipindahkan ke tempat lain. Memang daerah ini agak tandus dan populasinya sedikit, tetapi sangat cocok untuk dibangun kembali sebagai pemukiman baru." Kemudian dia menjelaskan secara rinci bahwa sebelumnya daerah ini dihuni banyak orang. Namun, karena dekat dengan wilayah Turkistan, mereka sering diserang. Akibatnya, sebagian besar penduduk melarikan diri ke pedalaman, menjadikan wilayah ini terbengkalai. Lin Hai mengangguk, rencana pemerintah pusat cukup baik. Namun, kebiasaan hidup orang Turkistan sangat berbeda dengan penduduk Daxia. Mereka membutuhkan rumah baru dan setiap keluarga memerlukan lahan yang cukup luas untuk beternak sapi dan domba.
Lin Hai mengeluarkan sebuah rancangan peta yang sudah ia siapkan selama perjalanan dan menyerahkannya kepada Xiang Tianxing. Ini adalah rencana yang aku buat. Berdasarkan ini, tanah harus dialokasikan untuk mereka, kata Lin Hai. Xiang Tianxing melihat rencana tersebut dan terkejut. Tuan Lin, apakah tidak terlalu berlebihan? Setiap keluarga mendapatkan lahan sebesar ini. Jumlahnya sangat besar. Lin Hai tersenyum, orang Turkistan hidup dari beternak. Jika lahan mereka terlalu kecil, sapi dan domba mereka tidak akan cukup tempat. Selain itu, mereka membutuhkan lahan besar untuk menanam rumput sebagai pakan ternak. Rata-rata, setiap orang memerlukan setidaknya 10 mu ilmu sama dengan 0,067 hektar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ikuti saja rencana ini. Hal lainnya akan aku laporkan ke istana. Xiang Tianxing mengangguk. Baik, aku mengerti. Ketika berangkat, Ibu Suri sudah memberi perintah untuk sepenuhnya mematuhi arahan Anda di sini. Bagus, terima kasih atas kerjasamanya, jawab Lin Hai. Kemudian Lin Hai memberi perintah kepada Cao Yao, beritahu penduduk Turkistan untuk mulai mendirikan kemah. Segera ukur dan bagi lahan sesuai dengan rancangan ini. Kelompokkan mereka berdasarkan suku menjadi desa kecil. Untuk pakan ternak, karavan perdagangan akan mengirimkannya secara berkala. Baik, jawab Cao Yao sambil bergegas pergi untuk mengatur penduduk Turkistan. Semua orang Turkistan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, mulai dari puluhan hingga ratusan orang, lalu ditempatkan di desa-desa yang terpisah. Penempatan ini dirancang agar jika ada pemberontakan, pergerakan mereka mudah terdeteksi. Selain itu, para tawanan dari Jepang Wokou dan Goryeo juga dialihkan ke wilayah ini. Mereka ditugaskan untuk membantu membangun rumah dan kandang domba bagi penduduk Turkistan. Bahkan, sebuah tempat pembakaran batu bata khusus dibuka di dekat lokasi tersebut. Semua rumah yang dibangun menggunakan bata dan genteng untuk memastikan pemukiman mereka lebih kokoh dan tahan lama. Beberapa pemimpin Turkistan diajak untuk melihat rumah yang telah dibangun untuk mereka. Setiap keluarga mendapatkan 4 kamar di rumah bata dan genteng yang baru. Jika sebuah keluarga memiliki anggota yang banyak, mereka bisa memisahkan keluarga tersebut menjadi 2 rumah tangga baru, dan akan mendapatkan rumah tambahan. Melihat rumah baru yang begitu indah, Cao Yao merasa sangat terkejut. Ini rumah yang dibangun untuk kami, tanya Cao Yao dengan wajah sangat terkejut. Lin Hai tersenyum dan mengangguk. Benar, mulai sekarang, semua penduduk Turkistan yang pindah ke sini akan mendapatkan rumah seperti ini. Di belakang rumah sudah disiapkan kandang untuk ternak, sehingga lebih mudah untuk merawat hewan kalian. Selain itu, di luar desa adalah lahan pertanian kalian, yang bisa digunakan untuk menanam biji-bijian atau rumput pakan ternak. Nantinya, jika kalian mendapatkan penghasilan lebih dan tidak puas dengan rumah ini, kalian bisa merobohkannya dan membangun ulang sesuai keinginan kalian. Bab 616. Fasilitas. Para kepala suku dari beberapa kelompok melihat tempat tinggal yang telah disiapkan untuk mereka dan semuanya terkejut luar biasa. Mereka tidak pernah membayangkan, bahkan dalam mimpi sekalipun, bahwa seluruh rakyat mereka akan bisa tinggal di rumah sebaik ini. Semua ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Pada saat itulah mereka sadar bahwa Lin Hai benar-benar tidak berbohong. Dinasti Daxia memang dengan tulus memperlakukan mereka dengan baik. Nasimo, salah satu kepala suku, kini merasa benar-benar lega. Dalam perjalanan menuju wilayah Daxia, dia terus membujuk rakyatnya, serta kepala suku dari kelompok lain, untuk ikut pindah ke Daxia. Dia yakin, tinggal di wilayah Turkistan dan terus melawan Daxia tidak akan membawa hasil yang baik. Nasimo telah melihat bagaimana Daxia sedang bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada negara manapun yang mampu menandingi kekuatan Daxia. Dengan pindah ke Daxia, mereka akan memiliki peluang untuk hidup lebih baik. Melihat situasi saat ini, jelas bahwa Daxia memperlakukan mereka jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Kemudian Lin Hai menjelaskan kepada mereka tentang kondisi geografis wilayah tersebut. Setelah suku mereka dipecah menjadi desa kecil. Setiap desa dapat menggunakan lahan di sekitarnya untuk menanam rumput sebagai pakan ternak atau mempekerjakan tahanan dari Jepang, dan Goryeo Korea untuk menanam bahan pangan. Setiap orang mendapatkan lebih dari 10 mu. Sekitar 0,67 hektar tanah, yang cukup untuk menjalani kehidupan yang stabil. Selain itu, Daxia akan terus memanen rumput pakan ternak dari padang rumput dan menjualnya kepada mereka dengan harga murah. Bahkan tanpa harus keluar desa, mereka tetap dapat memelihara ternak dengan baik.
setelah memberikan penjelasan, Lin Hai berbicara kepada para kepala suku, setelah ini, desa akan berpusat pada kalian dan berkembang ke sekitarnya. Dengan cara ini, mengelola rakyat kalian akan menjadi lebih mudah, membagi suku menjadi desa kecil juga untuk mempermudah pengelolaan peternakan dan pertanian. Jika kalian semua berkumpul di satu tempat, populasi yang padat akan menyulitkan beberapa orang untuk bertani karena harus pergi jauh ke ladang, yang tentunya sangat tidak praktis. Nasimo dengan segera menjawab, pengaturan dari Tuan Lin sangatlah bagus. Kami bersedia mengikuti semua arahan Anda. Kepala suku lainnya juga segera mengiyakan. Mereka tahu bahwa setelah memasuki wilayah Daxia, mereka berada dalam posisi tanpa adanya pilihan lain. Bahkan jika Daxia tiba berubah pikiran dan memusnahkan mereka, mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oh ya, ada satu hal penting yang belum aku sampaikan, kata Lin Hai, melanjutkan. Ini adalah hal yang sebelumnya aku abaikan, karena kalian adalah para kepala suku, tentu tempat tinggal kalian harus berbeda dari rakyat biasa. Jika kalian ingin membangun rumah yang lebih besar, kalian bisa mengajukan permintaan kepada pemerintah setempat, setiap keluarga kepala suku akan diberikan subsidi sebesar 100 liang perak untuk pembangunan rumah. Jika kalian membutuhkan lebih banyak, biaya tambahan harus ditanggung sendiri. Kami juga menyediakan lahan rumah seluas 5 mu, sekitar 3.335 meter persegi untuk setiap keluarga kepala suku. Jika kalian merasa rumah yang diberikan terlalu kecil, kalian dapat membeli tanah tambahan dengan biaya sendiri. Harga tanah di sini tidak mahal, dan aku yakin kalian mampu membayarnya. Kata-kata itu langsung menyentuh hati para kepala suku. Sebagai pemimpin suku, mereka tentu ingin menonjolkan identitas dan status mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima tinggal di rumah yang sama dengan rakyat biasa? Dalam budaya mereka, tidak ada konsep kesetaraan antara pemimpin dan rakyat biasa. Jika mereka makan dan tinggal dengan cara yang sama seperti orang lain, mereka akan kehilangan wibawa dan rasa hormat. Hal ini pada akhirnya akan merusak otoritas mereka dalam mengendalikan rakyatnya. Lagi pula, meskipun mereka kalah perang dan terpaksa menyerah, namun para kepala suku ini masih memiliki kekayaan yang cukup besar. Ketika tidak ada lagi perang untuk diperjuangkan, mereka harus belajar menetap dan menikmati kehidupan yang lebih stabil. Langkah pertama untuk menikmati hidup, tentu saja, adalah membangun rumah besar yang megah. Lin Hai juga merasa puas dengan situasi ini. Kekuatan suku Turkistan selama ini berasal dari lingkungan keras yang mereka tinggali. Hidup yang sulit membuat mereka hanya bisa bertahan dengan cara berperang dan merampok wilayah Daxia. Namun, ketika mereka ditempatkan di wilayah yang nyaman, diberi rumah bagus, dan kehidupan yang stabil, ketajaman mereka sebagai pejuang perlahan akan memudar. Dengan hidup yang nyaman, semangat untuk berjuang pun akan menghilang. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, orang-orang Turkistan tidak akan memikirkan pemberontakan lagi. Bahkan jika mereka ingin kembali berperang, kondisi fisik mereka tidak akan sebanding dengan masa lalu. Lin Hai mulai merencanakan untuk membuka beberapa hiburan di wilayah ini, seperti rumah judi, tempat rekreasi, atau bahkan arena pertunjukan. Ia berpikir untuk menyediakan hiburan seperti melatih anjing, bermain burung, atau adu jangkrik. Semua ini untuk memastikan bahwa orang Turkistan memiliki sesuatu untuk dilakukan di waktu luang mereka dan menjadi sibuk dengan kesenangan duniawi. Dengan begitu, semangat mereka untuk memberontak dapat terkikis. Langkah selanjutnya adalah membagi desa kepada masing-masing suku. Setelah dibagi, para warga akan dikirim ke wilayah mereka masing-masing. Awalnya, mereka akan tinggal di tenda sementara sambil menunggu rumah baru mereka selesai dibangun. Pembangunan berjalan cepat karena banyak tahanan perang dari Jepang dan Goryeo Korea yang dikerahkan untuk membangun rumah tersebut. Kemudian Lin Hai menarik Xiang Tianxing ke samping dan berbicara dengannya. Ada hal yang ingin aku diskusikan dengan Anda, kata Lin Hai. Apa perintah Anda, Tuan Lin? Xiang Tianxing menjawab dengan hormat. Kamu tahu tentang berbagai hiburan di ibu kota, bukan? Tanya Lin Hai. Hiburan apa maksud Anda, Tuan? Xiang Tianxing terlihat bingung. Seperti tempat judi, pelatihan anjing, bermain burung, atau adu jangkrik, jelas Lin Hai. Oh, aku mengerti. Tapi, aku hanya tahu sedikit. Aku tidak pernah bermain hal semacam itu, jawab Xiang Tianxing buru-buru. Takut jika Lin Hai mengira dirinya terlibat dalam hal yang tidak pantas. Santai saja, aku tidak menanyaimu untuk itu.
Aku ingin kamu mendirikan tempat hiburan seperti itu di sini. Misalnya, membuka rumah judi atau hiburan lainnya, ujar Lin Hai sambil tersenyum. Xiang Tianxing tercengang. Dia menatap Lin Hai dengan ekspresi tidak percaya, seorang pejabat pemerintah membuka rumah judi. Apa ini tidak salah? Dia bahkan berpikir bahwa Lin Hai sedang bercanda, namun, dari ekspresi Lin Hai, dia menyadari bahwa Tuan Lin sangat serius. Aku serius, kata Lin Hai sambil tersenyum. Pikirkan saja, orang Turkistan biasanya sibuk menggembala di padang rumput, berburu, atau menunggang kuda. Mereka selalu punya sesuatu untuk dilakukan. Tapi jika tiba-tiba mereka dipindahkan ke sini dan tidak punya pekerjaan, mereka pasti akan merasa bosan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan masalah besar. Xiang Tianxing akhirnya mengerti maksud Lin Hai. Ide ini bukanlah sekadar lelucon, tetapi strategi yang matang. Tapi, apakah pantas bagi pemerintah untuk melakukan hal semacam ini? Tanya Xiang Tianxing, meski dia mulai memahami niat Lin Hai. Namun, dia tetap merasa ragu, bagaimanapun, jika hal semacam ini jika tersebar tentu akan sangat memalukan, karena termasuk pekerjaan kelas rendah yang tidak terhormat. Jika berita ini sampai ke telinga pejabat istana, Xiang Tianxing khawatir karirnya di pemerintahan akan hancur, dan ia tidak akan pernah mendapat promosi lagi. Apa yang kamu khawatirkan? Aku yang akan mendukungmu, kata Lin Hai dengan nada meyakinkan. Tempat ini begitu tandus, dan kamu harus mengelola orang-orang Turkistan yang sulit diatur. Itu tugas yang tidak mudah. Dengan uang yang cukup, pekerjaanmu akan jauh lebih lancar, seperti kata pepatah, terlalu asyik dengan kesenangan akan melemahkan semangat juang. Jika mereka sibuk menikmati hiburan setiap hari, tentu mereka tidak akan punya waktu atau niat untuk membuat keributan. Pikirkan saja, dengan cara ini, kamu bisa memastikan orang-orang Turkistan tidak akan memberontak, dan sekaligus menghasilkan pemasukan lebih untuk kekaisaran. Itu adalah jasa besar untuk istana, jadi bagaimana mungkin mereka akan menghukummu? Selama kamu melaksanakan tugasmu dengan baik, aku jamin dalam waktu 2 tahun, kamu pasti akan dipromosikan, ujar Lin Hai penuh keyakinan. Mendengar itu, mata Xiang Tianxing langsung berbinar. Dengan posisi Lin Hai yang sangat dihormati di pemerintahan, dukungan darinya adalah jaminan terbaik. Jika Lin Hai sudah memberikan janji, bukankah promosi tinggal menunggu waktu saja? Saat pertama kali ditugaskan ke tempat ini, Xiang Tianxing merasa tidak percaya diri. Mengelola orang Turkistan yang terkenal agresif adalah pekerjaan berbahaya. Jika terjadi sedikit kesalahan saja, bukan hanya karirnya yang akan hancur, tapi bahkan nyawanya mungkin tidak akan selamat. Namun, hanya dengan beberapa kata, Lin Hai berhasil menyelesaikan masalah terbesar dan mengubah situasi yang awalnya sulit menjadi peluang besar. Selain itu, kata-kata Lin Hai yang penuh dukungan membuat Xiang Tianxing merasa bahwa dirinya dianggap sebagai orang kepercayaan. Dengan seorang pendukung sekuat Lin Hai, jalan untuk mendapatkan promosi dan kekayaan kini terbentang luas di hadapannya. Bersambung